untuk segi pembiayaan mungkin sekolah dukung. Ya. Untuk yang PKL yang jauh itu yang harus susah, yang di luar kota. Karena emang sama-sama ngedidik gitu kan, dia ngerasa ada yang kurang, ada yang Posbar, podcastnya para pembaris legendaris. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, Bapak hari ini kita masih bantengin di namanya Posbar, podcastnya para pembaris legendaris. Kamu jangan lupa untuk subscribe, like, juga share dan nyalain lonceng notifikasi kamu untuk bisa tetap pantengin di channelnya Posbar. Oke, hari ini kita udah ketemu sama Kang Irfan dan Kang Asep setelah beberapa minggu ya. Jadi cerita dulu nih, ini kita harusnya tag-nya udah dari minggu kemarin udah tayang. Oh iya betul, tapi kan ya begitulah. Ya begitulah, karena ada kendala teknis. Ya. Tapi udah banyak banget loh Kang Irfan yang udah nge-DM nungguin episode hari ini. Wah, ya. luar biasa ya. Oke, hari ini kita udah bareng sama Kang Irfan dan juga Kang Asep. Hari ini kita ada di SMK Tunas Bangsa Kabupaten Bandung Barat. Nah, Jalan Haji Gopur ya? Iya, betul. Ini mesti Haji Gopur? Haji Gopur. Haji Gopur, ya. Ya. Oke, hari ini kita bakalan ngebahas udah gue batuk. Jadi orang sekarang tuh takut sama batuk. Jaga jarak. Tapi gue negatif. Setelah kemarin kita podcast sama juri-juri, ya, sama Kak Adit sama Pak Wahidin. Hari ini kita tapi khususnya pengen ngebahas tentang sesuatu yang di luar luar pikiran dari para pembaris. Nah, ini kita bareng-bareng ngebahas tentang pembaris SMK. Wow, berat nih. Kalau dulu masih zaman ini nggak Kang Irfan, dulu tuh SMK itu dibagi dua, ada STM, ada SMEA. Ya. Kalau dulu zaman SMEA ya. Zaman SMEA. Nah, kalau sekarang SMK rata semua, gitu. Yep. Nah, sebelumnya kita nanya dulu nih, kabarnya Kang Irfan dulu. Alhamdulillah Kang, untuk saat ini baik-baik saja. Nah, jadi nggak emang dari kemarin saya sendiri mungkin ngejaga diri. Jadi ya syukur alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Kang Asep gimana Kang Asep? Kangen baris. Bukan kangen sih. Ada di sini. Ada di belakang aja. Hari ini kita nggak akan ada trouble insya Allah. Dan hari ini kita bakal membahas pemberitangan yang asik-asik aja kita ya, tidak menyinggung satu apapun. Nah, Kang Irfan gimana? Untuk pembaris SMK nih, yang pertama adalah pertanyaannya sukanya dulu, sukanya melatih di SMK. Kalau untuk sukanya dari segi kalau untuk sekolah di sini mungkin kembali lagi ya Kang ya, karena emang apalagi saya ini sekolah swasta di SMK swasta, jadi tapi alhamdulillahnya untuk segi pembiayaan mungkin sekolah dukung. Ya kalau untuk sukanya mungkin karena jadi muda lagi ya. Ya berasa jadi muda lagi. Berasa jadi muda lagi. Kan udah tua. Enggak. Tapi lebih tua dibanding anak-anak. Beda dikit. Kalau dukanya karena saya di sini juga baru Kang. Oh iya. Nah, kebetulan baru. Kang Irfan bukan alumni sini berarti? Bukan. Ini berdirinya masih baru berarti? Baru Kang, 2017. Kalau untuk paskibra di sini. 2017 tapi prestasinya udah luar biasa ya. Jadi bukan murni alumni sini Kang. Ya. Jadi kalau untuk dukanya mungkin dari segi keanggotaan saja sih Kang. Karena emang rintis dari awal, jadi agak sedikit susah. Itu aja sih. Kang Asep nih, kalau Asep ini Pustikpal ini hampir mayoritas cowok. STM banget. Dari zaman dulu. Pustikpal tahu dong ya. Gimana? Sukanya di SMK. Sukanya ya alhamdulillah karena bareng terus sama anak-anak yang muda, maunya. Masih maunya. Kalau dukanya masih suka ya Kang. Kemudian silaturahminya itu jadi lebih enak. Tapi karena dekat sama anak-anak, umurnya nggak terlalu jauh juga guys ya. Ya kurang lebih beda 1 tahun ya? 6 tahun lah.
Berarti termasuk pelatih muda ya? Iya, pelatih muda. Nih, ada pertanyaan yang sedikit menggelitik bahwa di SMK itu beda dengan SMA. Yap. Karena SMK itu ada PKL, Yap. otomatis ada juga yang sekolahnya sampai 4 tahun. Ya. Nah itu ada maintenance atau treatment khusus nggak sih untuk anak-anak SMK yang lagi PKL misalnya? Ya. Tapi masih bisa latihan juga. Atau memang lebih enak pas PKL bebas di sekolah bisa latihan sih Kang? Gimana sih? Dari siapa dulu nih? Dari Kang yang senior dulu. Boleh. Senior lebih bagus. Kalau saya pribadi mungkin sih Kang, karena kebetulan untuk di sekolah di sini PKL-nya nggak jauh-jauh Kang. Kalau di sekolah lain kan ada yang harus di luar kota juga. Nah, kalau untuk di sini kemungkinan kebanyakan dekat-dekat. Jadi masih bisa, kalau yang dekat masih bisa ikut latihan. Tapi kalau misalkan jauh itu emang tidak mengikuti latihan selama PKL. Jadi kita memberdayakannya anggota yang baru ataupun juniornya, fokus ke juniornya. Jadi nggak berpengaruh sama PKL juga ya? Nggak ngaruh sih Kang. Itu juga kalau ngaruh mungkin dari segi keanggotaan. Kalau misalkan anggotanya sedikit itu pasti berasa ngaruh. Oh iya. Jadi bingung kita mau ngelatih siapa. Oh iya. Nah, tapi kalau misalkan dari segi anggota lumayan itu enak kita ngebaginya. Iya. Nah, Kalau boleh tahu di Tunas Bali sendiri sekarang sekarang berapa pasukan nih sebelum pandemi? sebelum pandemi 3 pasukan. Kalau sekarang alhamdulillah ada 4. Gitu. Banyak ya untuk ukuran SMK banyak. Kang Asep gimana Kang Asep? Ya untuk anak-anak PKL mungkin untuk kelas 3-nya kan ya. Iya. Sebenarnya enak juga kalau misalkan yang dekat mah, jadi lebih agak bebas. Nah, kemudian untuk yang PKL yang jauh itu yang harus susah, yang di luar kota. Kemarin aja itu sampai ada yang ke Bekasi. Jadi yang kuliahnya itu jauh juga. Jauh. Kemudian kita juga kan rata-rata basic di Pusdikpal itu ke olahraga. Jadi ke pastinya kurang. Ya, terusin. Tapi tetap kita berusaha untuk cari anggota yang banyak. Nah, kita bicara tentang tadi basic ya, basic. Kalau kita udah tahu lah, notabene kalau anak SMP dari SD ke SMP itu menemukan hal baru di Paskibra, di baris gitu, nemuin hal baru. Nah, kalau di SMK rata-rata di SMP-nya rata-rata udah capek. Banyak juga anak SMP begitu masuk ke SMA nggak mau ikutan karena udah terlalu capek dia. Ataupun kebanyakan malu sih Kang. Nah itu gimana sih caranya Kang? Tapi kalau boleh dipersentasi nih, nanya dulu Kang Irfan. Persentase dari jumlah anggota yang dulunya Paskibra dengan yang baru itu lebih banyak mana? Kalau di saya di sini sendiri itu lebih banyak yang baru Pak. Yang baru. Emang benar-benar mulai dari nol banyaknya. Tapi ada juga yang ada data juga anak yang memang ikut tapi memang ada, tapi gak banyak sih Kang, bisa dihitung 1, 2, 3 lah. Oke. Nah kan nanyanya adalah anak yang memang dulunya Paskibra, SMP-nya lalu masuk ke SMK, masih mau apa sih? Kata-kata motivasi apa sih yang bisa anak itu berlanjut? Kalau dari saya pribadi mungkin kembali dulu ke anaknya Kang. Kembali dulu ke anaknya, apakah mau istilahnya berjuang kembali dalam dunia baris atau tidak gitu. Kalau saya intinya saya nggak mau maksain Kang. Kalau misalkan emang anaknya udah nggak mau, ya buat apa juga dipaksakan, nggak akan benar juga. Jadi kalau misalkan anaknya iya mau, nah mungkin dari saya pribadi ngasih beberapa masukan, pandangan, termasuk ya itulah Kang, masalah kalau udah SMA, SMK kebanyakannya ke yang negatif si anak itu. Kalau masuk lagi ataupun bergabung lagi itu mungkin bisa kepantau sih Kang dari segi pergaulan. Kalau saya pribadi itu. Kalau di STM, anak STM beda treatmentnya anak STM. Kalau misalkan di SMP kan yang masuk ke STM itu cuma beberapa persen, ya kurang lebih cuma 5%. 5%? Iya. Rata-rata tiap tahun. Iya. Tapi pasukannya cowok terus ya? Cowok terus. Itu yang bikin bingung. Tapi di Pusdikpal banyak cowoknya. Alhamdulillah sekarang ada. Enggak banyak. Tapi mayoritas tetap cowok. Ya. Dan cuman dari satu angkatan paling 10 paling banyak. Dari satu angkatan. Ya kalau misalkan itu kan di Pusdikpal mah ya agak susah juga. Ya karena basic, ya kembali lagi ke basic.
karena di SMP-nya banyaknya olahraga, Ya. mungkin agak susah juga untuk Oh, iya. ke paskibra. Oke, sekarang kita beralih ke aturan ya. Karena anak SMK itu lagi kalau kata orang sini lagi kumincir, lagi mejah-mejahnya. Nah itu gimana sih? Karena jujur kalau di SMA itu memang beda dengan di SMK. Beda ya. Kenapa kita ngebahas pembaris SMK? Karena memang beda dari segi pelajarannya, Iya, dari segi betul. waktunya. Betul. Nah itu gimana sih cara yang tadi dia lagi mejah-mejahnya main, tapi dia bisa juga hobi baris gitu. Nah, kalau saya mungkin lebih menerapkan ke anak-anak itu emang lebih pengen disiplin lagi. Dari gimana sih cara nge-manage waktu? Di antara mereka harus mengikuti ekstrakurikuler, terus belajar dan lain-lain. Apalagi SMK dan ada prakteknya juga kan. Ya, jadi emang luar biasa lah. Kalau dari saya mungkin ke anak-anak lebih ngasih motivasi di saat anak-anaknya contoh. Kalau saya kan emang mantau dari segi pelajaran juga karena memang saya masuk grup guru juga. Jadi tahu misalkan kayak dari segi absen. Nah, dipotong. Kalau dipantau itu anaknya rata-rata anaknya komplain nggak sih? Karena itu kan sedang mencari jati diri banget. Kalau di sini enggak sih kan. Kalau di sini enggak. Kalau ngelihat saya udah melotot, Ya, udah akhirnya udah ketemu. Anak-anak udah tahu, udah ngerti harus kayak gimana. Jadi emang nggak risih lah, nggak risih karena emang saya pengen ngebentuk karakternya itu emang sesuai. Jadi antara dia bisa baris, terus dia bisa berprestasi di sekolah, itu kan pencapaian luar biasa bagi anaknya sendiri kan. Jadi nggak si anak itu istilahnya mubazir ya, masuk SMK nggak punya keahlian, nggak punya bidang lainnya kan sayang juga kan. Nah kalau cowok nih treatmentnya gimana? Karena kan cowok sama cowok nih, walaupun beda sedikit, kalau misalnya itu kan namanya anak STM ya. Tadi gue kelihatan. Jangan lupa untuk tetap beli pakai pakaian ini. Baca ada mereknya. Tapi kok yang ini masih beda ya? Oh iya. Next ya. Bos Yudi dikirim juga untuk narasumber karena udah janji juga. Gimana? Kan? Ya untuk anak cowok nih. Kalau anak cowok ya pertama di sekolahnya emang dituntut untuk disiplin ya kan. Oh iya, emang luar biasa. Udah juga udah disiplin. Kemudian untuk aturan ya kita juga harus bisa memanage waktu. Kemudian ke anak-anak juga kan saya tekankan terus kalau masalah sikap. Tapi kalau misalkan udah masalah di luar, tetap saya juga masih pantau. Cuman untuk masalah di luar saya nggak terlalu masuk ke pribadi. Jadi hanya sebatas di. Nah, kalau hubungannya dengan pribadi nih, kalau masalahnya udah ada yang galau nih di pasukan, di SMK, SMA, SMK lah ya, karena udah pasti galau lah. Gitu. Iya. Pernah nggak ngadepin siswa yang benar-benar galau, jadi nggak latihan, hamil berapa gitu tiba-tiba nggak latihan? Nah itu treatmentnya gimana? Kalau di sini alhamdulillah belum sih kan. Janganlah. Pusing juga nanti gitu kan. Kalau di sini alhamdulillah enggak. Tapi hal yang pernah paling masalah di ini ceritain dong, pernah satu atau gimana? Masalah yang paling berat di situ apa sih? Masalah yang mana dulu nih kan? Yang dari pasukan misalnya, susah latihan kah? Atau emang anaknya sering main kah? Kalau dulu mungkin iya. Pernah kita kejadian di saat mau berangkat lomba, si anak itu belum datang. Pernah itu dulu kejadian. Jadi emang si anaknya ada masalah keluarga, tapi nggak ngobrol. Biasanya kalau anak-anak masalah keluarga ataupun apa emang suka sharing juga, gitu kan. Terus si anak tersebut emang nggak pernah sharing ataupun gimana, nggak taunya pas kita mau berangkat lomba ke Serang Banten, itu pas mau berangkat baru datang sama orang tuanya, diantarin sama orang tuanya, dan ternyata emang ada jujur juga. Jujur. Mungkin itu aja sih Kang, dulu pernah kejadian dan jangan sampai lagi lah. Jadi strateginya oke-oke aja sih. Oke-oke aja. Gitu. Kalau di ini ada masalah yang galau gitu? Ya, waktu itu kan pas mau lomba sama Hamin satu di di pasukan.
ganti orang. Iya. Berapa orang? Satu. Sama Karena masih gitu. keluarga. Iya. Jadi nggak bilang apa-apa. Pas malamnya baru bilang ke saya bahwa anak itu nggak bisa ngomong. Nah, Kirain pelatihnya yang ikut galau. Iya benar. Nggak ada di sini. soalnya kita kalau ngelatih satu paket. Satu paket. Oh iya. Satu paket. Tiket sama itu satu paket. Oke. Nah, apa sih kata motivasi yang ditanemin ke anak-anak bahwa di SMP itu sebenarnya kalau karena aku ya maaf ya, misalnya di SMP paskibra itu ada masa depannya untuk jalur prestasi. Nah kalau di SMK, dia mau otomatis kerja atau kuliah lah, tapi otomatis beberapa sebagian besar bekerja gitu. Nah apa sih motivasi yang ditanam? Lu terus bisa ikutan paskibra biar apa? Nah, menarik kan? Gitu. Kalau di SMP kan gitu misalnya, ya kamu tuh ikutan paskibra biar bisa masuk SMK favorit, biar bisa masuk SMA favorit. Nah kalau di SMK apa sih motivasinya biar anak tuh ikut paskibra tuh buat apa? Kalau di sini mungkin kan kalau saya pribadi lebih menekankan ke mental kan, karena di saat anak setelah lulus itu emang mental kita emang harus kuat kan. Mental siap kerja. Iya, mental siap kerja pun harus emang kita tanemin. Kayak misalkan saya sering misalkan ngebentak anak, bukan semata-mata ngebentak, karena emang saya pengen ngedidik mental anak itu kuat. Jadi emang udah siap mentalnya. Jadi nggak sampai misalkan contoh kerja, diomelin sama atasannya sedikit. Istilahnya kalau pakai bunuh, beli dan lain-lain. Kalau saya itu sih Kang. Jadi kalau ada juga mungkin anak-anak yang emang pengen fokus ke fisiknya karena emang pengen jenjang terusin sekolah dinas dan lain-lain lah gitu. Jadi itu aja sih Kang. Kata-katanya apa sih? Mana yang saya kudu kieu gitu. Lu tuh harus gini. Waduh. Ngono apa gitu. Mungkin itu mah agak susah dikatakan tuh. Kalau Ansem gimana nih? Motivasi apa sih yang dikasih ke anak-anak kalau lu ikut paskibra gitu? Ikut itu biar apa? Gini ya kan, yang kalau yang di Pusdikpal karena mereka pengen masuk TNI. Iya. Nah, gitu. Ikutnya ke paskibra. Saya juga aneh. Padahal kan kalau misalkan masuk TNI, yang pertama harus kuat fisik. Iya. Nah, emang yang kedua mental juga harus. Dan baris juga. Ya, iya, baris betul. Jelas. Nah, makanya motivasi ke anak-anaknya ya pertama saya tekan mentalnya, itu setiap latihan pasti ditekan mentalnya supaya nanti setelah lulus mau daftar TNI udah terbiasa dengan menerima keadaan. Memang motivasinya adalah mempersiapkan di kehidupan selanjutnya. Iya. Kalau pelatih SMA biasanya seperti itu sih Kang, tapi mungkin nggak tahu. Tapi kita tahu sendiri ya bahwa beberapa pemberitaan akhir ini bahwa dari segi ekstrakurikuler itu udah surem lah, lagi surem. Padahal kita sepakat bahwa pembelajaran ekstrakurikuler itu ada life skill. Iya betul. Karena kalau secara di atas kertas ya anak bisa nyontek, bisa googling. Tapi kalau life skill itu nggak ada di googling. Iya. Pembelajaran hidup, gitu. Ya kan? Iya. Nah, pendapatnya kira di masa yang lagi suram ini gitu loh, dengan pembelajaran ekskul yang mulai dikikis, mulai belum boleh gitu. Punya pendapat nggak sih? Karena miris juga loh. Iya. Karena itu kan tadi Kang Irfan bilang melatih motivasi untuk mempersiapkan. Iya. Kalau jelas kan memang mungkin tidak ekstrakurikuler saja, gitu kan, termasuk pendidikan juga. Karena emang kalau pendidikan ada, berarti di situ ada ekstrakurikulernya. Tapi kan di saat sekarang di pandemi sekarang, ya pasti semua merasakan di saat contohnya kayak kemarin lah lulus sekolah pun kan lulusannya seperti apa gitu kan. Ya bagi anak kita sebagai pelatih karena emang sama-sama ngedidik gitu kan, dia ngerasa ada yang kurang karena kita juga kayak misalkan saya online latihan kirim video apalah tetap ada yang kurang ya, terus nggak efektif juga gitu kan, kurang efektif jadi asal dan lain-lain lah, terus emang nggak bisa menanamin mental juga gitu.
Gimana tuh? Sama. Ya sama. Karena Pemilihan karakter ya, situasinya kayak gini, sulit juga. Tapi masih dipantau sampai hari ini anak-anak. Masih sih kan kalau ya. masih, tapi memang tidak menutup kemungkinan juga yang saya alamin gitu Bang. Terutama di SMP. Kalau di SMP banyak yang keluar juga kan. Oh gitu. Saya di sini megang sama kan, ada SMP yayasan juga ada SMP-nya. Banyak Kalau SMP luar biasa, banyak yang keluar ataupun dari segi di grup aja udah keluar. Ada yang udah mah nggak ada yang nggak pernah komen. Buat kamu yang nggak pernah komen di grup. Nah gitu Bang, SMK pun sama tapi emang nggak banyak. Kalau SMK mungkin ada 1-2 yang kayak gitu. Oke. Harapannya harapannya ke depan di masa pandemi ini untuk para pembaris SMK. Hari ini kita menarik banget ya bicaranya, agak banyak bercanda tapi dalam juga ya. Pembaris SMK. Dalam cinta lupa dah. Kalau itu harusnya dia bilang di sini. Ya harusnya ini. Jadi kapan nikah? Insya Allah sudah. Nanti disiarin langsung di podcast. Live. Nggak perlu endorse aja. Gimana nih Kak Asep, harapannya di masa pandemi? Ya harapannya semoga cepat berlalu lah pandemi ini Bang. Kemudian saya juga udah kangen yang beberapa lapangan. Ini yang atau apanya? Lapangan. Kemudian ya kangen berprestasi lah intinya. Iya, kangen silaturahmi juga. Intinya semoga cepat berlalu pandemi ini. Kemudian mudah-mudahan kita sehat selalu. Oke. Amin. Terakhir pesan-pesan untuk semua pembaris SMK ataupun dari SD SMP, tapi khususnya untuk pembaris SMK di Posbar ini apa sih Kang Irfan? Terakhir. Dan juga untuk pelatih-pelatih SMK. Jangan pernah ngerasa semua berakhir, apalagi di saat pandemi sekarang. Kita masih bisa mengolah anak-anak, bisa masih mengolah meskipun secara video call ataupun apa, karena ya kembali lagi ke tujuan kita, pengen melihat anak-anak itu lebih sukses. Meskipun pelatihnya nggak sukses, tapi yang penting anak-anaknya. Nah itu loh. Satu buat hari ini ya. Buat hari ini gue catat dulu. Biarin pelatihnya nggak sukses, yang penting anak-anak sukses. Kurang sayang apa pelatih gua sama lo? Ya, ada pesan-pesan. Tapi optimis tetap ya. Optimis kita bakal kembali normal. Ya. Kalau gue pribadi nggak mau new normal. Ya, betul. Nggak mau dipaksa untuk new normal, karena gue pengen balik lagi ke normal. Ya. Kan kita semua pasti pengen. Walaupun kita harus hidup berdampingan dengan ya virus ini lah ya. Gue nggak boleh sebut namanya. Udah muak lah ya. Lanjut, Kasan juga ada pesan-pesan untuk pembaris SMK yang ada di Indonesia. Karena ini udah ditayangin di se-Indonesia. Pesannya tetap jaga silaturahmi dan jangan sampai putus walaupun ya kondisinya seperti ini. Ya tetap semangat lah. Itu aja. Tidak lupa jaga kesehatan. Jadi tetap ya ikuti dulu aturan pemerintah, protokol kesehatannya tetap diikutin, jangan sampai kita lengah juga ya. Jadi tetap imunitas kita terjaga dan kita bisa lomba lagi, bisa kuliner lagi tempat lomba, kopi bareng, silaturahmi bareng, rivalitas bareng nggak boleh dihilangin. Silaturahmi, rivalitas dalam bingkai silaturahmi. Oke? Hari ini Oki pamit, menarik banget perbincangannya. Terima kasih untuk Kak Irfan, tempatnya udah spesial banget, enak banget ini di sekrenya apa sih namanya? Brick Pastusa. Dan juga terima kasih untuk Karat Production. Jangan lupa nanti malam kita bulu tangkis. Terima kasih untuk Kang Asep. Cepat lulus. Amin. Lagi mau skripsi. Ya. Kapan cepat nikah? Kalau undang-undang ya. Iya dong. Nanti di-share di official. Kamu jangan lupa untuk add Instagramnya Kang Irfan, ada apa? Irfan Rahmansyah. Untuk Wipatusannya? Untuk Wipatusan. Untuk punya IG kan? Sosmed. Baik banget. Coba sekarang cobain sosmed. Ya Allah, sisain satu ya Allah. Ya, coba ya Allah. IG Pusik Banyak ada tapi.
Ada. Paskibra SMK KB Pusdikpa. SMK Paskibra SMK Pusdikpa. Oke, bisa kamu add dan juga jangan lupa untuk add di official.punggawa dan juga ROCKYD NF 8 untuk tetap pantengin di Postbar podcastnya para pembaris. Kang Ivan pamit, Kang Asep pamit, Sofi pamit, masih di Postbar podcastnya para pembaris. Legendaris.